Nama saya Indah Eka Safitri dengan NIM 18 10 20 10 27. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami tentang ukuran letak dan ukuran variasi. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai ukuran letak. Ukuran letak adalah sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Dan dapat diartikan bahwa ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada, yang termasuk dengan ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil pertama yang dilambangkan dengan K1, kemudian kuartil kedua yang dilambangkan dengan K2, dan kuartil ketiga yang dilambangkan dengan K3, atau bisa juga menggunakan lambang huruf Q besar. Nilai kuartil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan yang membagi data tersebut dinamakan dengan kuartil. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau disebut dengan data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Yang pertama, kuartil data tunggal. Untuk menentukan nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal ini memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang kedua, menentukan letak kuartil yang diminta dengan menggunakan rumus KI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. KI yaitu kuartil keberapa, dan N jumlah data, serta I letak kuartil. Kemudian ada juga untuk menentukan kuartil data berkelompok. Untuk mencari kuartil data kelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu yang pertama menyusun data dari yang terkecil sampai dengan terbesar, yang kemudian menghitung rentang, ketiga jumlah kelas, dan yang keempat panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai kuartil, yaitu dengan rumus QK sama dengan BI ditambah dengan KN per 4 dikurang CFB per FQ dikali dengan I. QK artinya yaitu kuartil keberapa, kemudian BI tepi bawah kelas kuartil, N merupakan jumlah semua frekuensi, Q kuartil yang ingin dicari, kemudian I interval kelas, CFB merupakan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi QK, kemudian FQ yaitu frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya yaitu tentang desil. Desil merupakan angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setelah melalui penyusunan data terlebih dahulu, data itu dapat disusun dimulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Cara mencari desil hampir sama dengan mencari kuartil, hanya beda terletak pada pembagian saja. Harga-harga desil diwakili dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Untuk menentukan nilai desil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu nilai desil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Desil data tunggal, untuk menentukannya yaitu nilai desil yang belum dikelompokkan atau data tunggal ini, yang pertama menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang kedua yaitu menentukan letak desil yang diminta dengan menggunakan rumus DI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. DI artinya desil keberapa, kemudian N jumlah data, dan I urutan desil.
Kemudian selanjutnya yaitu desil data kelompok. Cara mencari desil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama menyusun data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian menghitung rentang, ketiga jumlah kelas, dan yang keempat panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi frekuensi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai desil dengan rumus DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikali F per F. DI yaitu desil ke berapa, serta TB yaitu tepi bawah kelas kuartil, P panjang kelas, N banyak data, F yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan yang F kecil yaitu frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya yaitu ada persentil. Persentil ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari angka terkecil sampai ke yang besar. Persentil memiliki 99 bagian dimulai dari PS1 sampai dengan PS99. Untuk menentukan nilai-nilai persentil tersebut dapat dibagi menjadi dua data, yaitu yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan juga yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Persentil data tunggal untuk menentukannya yaitu nilai persentil yang belum dikelompokkan memiliki beberapa langkah. Yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus PI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. PI yaitu persentil ke berapa, kemudian N jumlah data, dan I urutan persentil. Selanjutnya yaitu persentil data berkelompok. Untuk mencari persentil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Adapun langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu yang pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian menghitung rentang, ketiga jumlah kelas, dan panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil, yaitu dengan rumus PSI sama dengan B ditambah P buka kurung I per 100 dikali N dikurang FK per F kecil. B yaitu tepi bawah interval kelas, PSI yaitu batas bawah, yang P yaitu panjang kelas interval, I letak batas bawah, N banyak data, F yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, yang F kecil yaitu frekuensi pada kelas PS. Mungkin itu saja pembahasan tentang materi ukuran letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti Pratiwi, NIM 18102010007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ukuran variasi. Ukuran variasi atau ukuran penyebaran data ini merupakan statistik deskriptif yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, variasi data, homogenitas, dan stabilitas data. Ukuran variasi atau ukuran penyebaran data ini berfungsi untuk mengetahui keseragaman pada data. Semakin besar variasi pada data, maka semakin tidak seragam data tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil variasinya, maka akan semakin seragam data tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam ukuran variasi atau ukuran penyebaran data ini, yang pertama ada range atau jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviasi, yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama ada jangkauan atau range tadi,
Jangkauan atau range ini merupakan pengukuran yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena jangkauan atau range ini merupakan selisih antara pengukuran yang tertinggi dikurang dengan pengukuran yang terendah. Adapun untuk menentukan range atau jangkauan ini dalam data tunggal dapat menggunakan rumus X maksimal dikurang dengan X minimal. X maksimal itu adalah nilai yang tertinggi dan X minimal adalah nilai yang terendah. Dan untuk menentukan nilai kelompok pada jangkauan atau range ini dapat menggunakan rumus R sama dengan X maksimal dikurang dengan X minimal. X maksimal pada nilai tengah dan X minimal pada nilai tengah juga. Jadi dalam mencari nilai kelompok itu kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu dalam distribusi nilai pada data kelompok. Nah, yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviasi. Simpangan rata-rata atau mean deviasi ini adalah penyimpangan atau simpangan dari nilai rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviasi ini dilambangkan dengan SR atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviasi ini memiliki sifat yang mutlak. Mengapa dikatakan mutlak? Karena walaupun hasilnya negatif, akan tetapi tetap dianggap positif. Maksudnya, walaupun hasilnya itu negatif dalam penjumlahannya akan dianggap positif, karena jika tidak begitu maka jumlah nilainya akan 0. Nah, seperti itu. Selain itu, dengan menggunakan nilai mutlak dapat mengetahui selisih dari data tersebut. Untuk menentukan simpangan rata-rata atau mean deviasi ini, terlebih dahulu kita mencari X bar atau rata-rata hitungnya. Kemudian setelah menemukan X bar atau rata-rata hitung, baru kita menentukan nilai simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok dari simpangan rata-rata atau mean deviasi. Nah, yang pertama ada data tunggal. Dalam menentukan simpangan rata-rata data tunggal dapat menggunakan rumus SR sama dengan buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung per N dengan keterangan SR itu sama dengan simpangan rata-rata, XI adalah data nilai yang diketahui, dan yang X bar adalah rata-rata hitung dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Selanjutnya ada data kelompok. Untuk menentukan data kelompok ini dapat menggunakan rumus SR sama dengan sigma F buka kurung XI dikurang X bar per N dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, sigma F sama dengan frekuensi, yang XI sama dengan nilai yang diketahui, jumlah nilai yang diketahui, dan X bar adalah rata-rata hitung. Selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi ini merupakan suatu ukuran penyimpangan yang paling sering atau paling banyak digunakan oleh peneliti dalam deskriptif data hasil penelitian. Simpangan baku atau standar deviasi ini memiliki sifat-sifat yang matematis yang digunakan untuk pembahasan teori dan analisis, sehingga dapat memberikan ukuran variabilitas dan homogenitas pada data. Untuk menentukan data tunggal pada simpangan baku atau standar deviasi dapat menggunakan rumus untuk sampel S sama dengan akar sigma XI dikurang buka kurung sigma XI kuadrat per N dibagi N-1. Sedangkan untuk populasinya dapat menggunakan rumus sigma sama dengan sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI kuadrat per N kuadrat juga dibagi N saja. Untuk variasinya dapat menggunakan S kuadrat untuk sampel dan sigma kuadrat untuk populasi. Terus untuk data kelompok dapat menggunakan rumus pada sampel S sama dengan sigma F dikali sigma XI terus dikurang buka kurung sigma F dikali sigma XI kuadrat per N
dibagi N-1. Sedangkan untuk data pada populasi dapat menggunakan rumus sigma sama dengan sigma F dikali sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma F dikali sigma XI kuadrat per N kuadrat dibagi N saja. Jadi untuk data tunggal dan data kelompok ini sama saja menggunakan variasi. Untuk sampel variasinya S kuadrat atau sampel kuadrat dari hasil yang sudah diperoleh. Sedangkan untuk populasinya sama dengan F sama dengan sigma kuadrat atau nilai populasi yang sudah diperoleh tadi dikuadratkan dengan keterangan S itu sebagai sampel, XI kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi, dan untuk sigma F sama dengan sigma frekuensinya, dan N adalah jumlah